Dan ketika mereka reaksi, kadang-kadang aku juga mual. Aku mual, tapi itu malah jadi kayak pendeteksi dia nggak kuat nih gitu. Ketika Allah mengambil sesuatu dari kita, kita kehilangan atau kita kekurangan, sejatinya bukan Allah ambil, bukan Allah kurangi, tapi Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Karena dalilnya udah jelas, yang baik untuk yang baik untuk yang nggak baik. Dan walaupun sudah menikah, apalagi yang belum menikah ya, semua dalam track masing-masing untuk terus memperbaiki diri. Yang sudah menikah pun juga terus berada dalam track untuk terus memperbaiki diri. Ketika salah satunya keluar dari track, ya Allah akan pisahkan. Mau hadiah jutaan rupiah atau grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai akhir ya, karena di akhir segmen kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat banyak sekali. Dan tonton terus semua videonya, semua partnya sampai habis. Dah. Aduh, berarti ada kejadian yang paling berat nggak selama meruqyah orang gitu, Mbak Indah? Kan Mbak Indah ini kan sering dapat gangguan, tapi ngeruqyahin orang apa nggak takut kalau misalnya orang kan dapat gangguan itu biasanya karena memang dia Justru gini, aku sering dikirimin sihir tuh. Tapi alhamdulillahnya Allah baik banget kan sudah tahu cara menghancurkan sihirnya. Jadi aku tahu nih lagi datang nih sihirnya, misalnya cicak jadi banyak banget, badanku lagi kerasa nggak enak, terus aku udah tahu nih berarti aku harus apa. Sehingga sihir-sihir itu bisa luruh. Dan ketika aku meruqyah orang yang punya masalah sama kayak aku, itu tuh kayak kekuatan besar juga buat aku, kayak menyembuhin diriku sendiri juga ketika aku bantu orang ruqyah gitu. Jadi ketika ngeruqyahin orang sama aja kayak lagi ngeruqyahin diri sendiri juga ya? Iya, benar gitu. Justru kita jangan ngerasa lemah karena aku kan lagi kena sihir, jadi aku nggak bisa ruqyah. Enggak, justru kamu bantu orang. Dan itu jadi dalam masalah apapun. Ketika kamu punya masalah dan kamu menemui orang yang punya masalah kayak kamu bantu dia. Karena kamu tahu betapa susahnya dan sakitnya, jerih payahnya kamu dalam untuk sembuh, untuk keluar dari ujian itu. Jadi bantu orang yang punya masalah sama kayak kita. Itu akan bantu kita lepas dari masalah-masalah yang kita hadapin. Jadi salah juga berarti persepsi apa yang bilang kalau misalnya kan ada orang bilang kalau kita biasanya menyembuhkan penyakit-penyakit lewat cara alternatif itu biasanya kayak mentransfer penyakit orang itu ke yang ngobatin. Enggak ya? Enggak lah. Enggak kayak gitu. Cuma memang kalau misalnya kita mau ruqyah, memang kita harus membentengi diri kita juga. Pernah gitu. Nggak lagi ruqyah orang tapi malah Mbak Indi yang muntah atau bereaksi gitu? Nggak sampai kayak gitu sih Kak. Alhamdulillah Allah kasih perlindungan ya, karena memang niatnya mau bantu orang. Kayak terakhir aku bantu, dan aku biasanya nggak sendirian, aku biasanya bawa tim gitu, bawa ustadz yang hafiz di rumah tahfiz gitu untuk bantu mereka bacain. Jadi aku yang curujinya keluar, terus beliau yang bacain gitu, dan itu reaksinya macam-macam. Dan ketika mereka reaksi, kadang-kadang aku juga mual. Aku mual, tapi itu malah jadi kayak pendeteksi dia nggak kuat nih gitu. Jadi kasih kurma, kasih sider, kasih ini, aku bisa yang langsung bisa kayak langsung harus terapi apa selanjutnya supaya jinnya cepat keluar gitu. Karena yang terakhir itu dia jin ain. Maksudnya datang gangguan jinnya karena ain dulu gitu. Jadi sampai dia badannya keker banget, model gitu, cowok ganteng banget. Terus dia kena ain, jadi kurus banget, naudzubillah, sampai badannya tuh habis dalam waktu 6 bulan. Terus berobat ke orang yang salah gitu, datang bawa diruqyah tapi ada bunga-bungaan apa sehingga dia jadi kerasukan terus tiap hari gitu. Pas kita datang, alhamdulillah, dan itu sebelum diruqyah tentu untuk taubat dulu karena dia jadi gak mau sholat gitu. Dan itu kan endingnya yang diharapkan sama si setan dari kalangan jin kan, ketika dia meninggal nggak ngucapin tauhid. Jadi bimbing dia untuk taubat dulu, dan dia taubat dia langsung mau sholat, gak lama dia meninggal. Tapi alhamdulillahnya meninggalnya dalam keadaan dia sudah bertaubat, dan untuk menguatkan hatinya dia bahwa ini alhamdulillah kamu masih mengucapkan tauhid. Dan alhamdulillah itu dalam keadaan ketika dia sadar dengan badan yang udah habis itu, dia mau taubat, dia mau sholat semenjak ruqyah itu, dan dia memang komitmen mau bertobat, mau nggak ninggalin sholat. Akhirnya di hari-hari dia, meskipun dia masih sakit gitu, tapi dia nggak pernah ninggalin sampai akhirnya Allah cabut nyawanya. Alhamdulillah dia syahadat gitu.
Bayangan nggak kalau misalnya dia masih ikut yang kemarin dia ruqyahnya salah kan, terus dia kesurupan terus nggak ada yang bimbing, dia tetap nggak ninggalin sholatnya dan tiba-tiba ajalnya memang sudah habis, naudzubillah, jadi nggak syahadat gitu. Jadi masya Allah lah gitu, memang kita tuh penting banget untuk perbaruin terus taubat kita. Kalau bahas taubat nggak cukup sekali ya, berarti harus terus-terusan. Karena kadang-kadang kita melakukan dosa yang sama tanpa kita sadari, atau kadang-kadang kita lompat dari satu dosa ke dosa yang lain, dan minta ampun sama Allah itu harus kita lakukan gitu. Jangan pernah ngerasa saya kan nggak buat jahat sekarang, kita nggak buat jahat berapa banyak yang Allah tahu kejahatan yang tanpa kita sadari gitu. Dan semakin kita membiarkan itu akan menjadi banyaknya ujian yang akan datang, yang kalau kita nggak kuat dan kita nggak menggugurkan dengan taubat, Allah akan ngasih petunjuk juga, kita nggak akan dapat penerangan gitu, nggak akan dapat cahaya dari Allah karena kita menutup hati kita untuk dari cahaya taubat itu. Gitu kan, ingat tadi cluenya adalah segala musibah terjadi akibat ulah tangan kita sendiri, dosa-dosa kita. Termasuk juga kalau dalam hal bisnis itu kayak misalnya mengalami kerugian atau mungkin tadi Gini, ceritanya yang habis ditipu. Ada satu kaidah yang ini buat aku penting banget. Gini, ketika Allah mengambil sesuatu dari kita kehilangan atau kita kekurangan, sejatinya bukan Allah ambil, bukan Allah kurangi, tapi Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Sejatinya kita tidak kehilangan apapun, kita tidak kekurangan apapun, tapi Allah ingin mengganti dengan hal yang lebih baik. Jadi ketika kita ditipu orang, atau kita kehilangan seseorang, atau kita kehilangan harta, kita ditipu atau apa, sejatinya kita nggak kehilangan apapun, tapi Allah menggantinya dengan hal yang lebih baik, hal yang lebih berkah. Karena Allah tuh sebaik itu, gitu. Jadi jangan pernah ngerasa kalau ada yang gagal nikah berarti mau dikasih jodoh yang lebih baik, gitu kan? Apalagi kalau soal jodoh gitu ya. Apalagi kalau soal jodoh, karena jodoh itu di Islam tuh masya Allah, pria baik untuk wanita yang baik, laki-laki yang baik. Kalau nggak baik, ya sama yang nggak baik. Dan kita semuanya ada di track masing-masing untuk terus memperbaiki diri. Ketika sebuah pasangan atau ketika laki-laki dan perempuan sama-sama memperbaiki diri, dia akan bisa mempertahankan jodohnya. Tapi kalau yang satu berusaha memperbaiki diri, yang satu enggak, ya akan dipisahkan. Nah, itu sesimpel itu. Itu tadi itu persis banget. Ada salah satu member saya kan dalam bisnis ini, dia bilang, Umi denger baca buku Umi ini kok kayaknya ini banget ya gitu, tersentuh banget gitu. Kok bisa sih, kan katanya perempuan baik itu untuk laki-laki yang baik. Kan Umi Eka nih baik, kenapa ya kok suaminya begitu gitu. Saya cuma jawab gini, Mbak, karena mau tahu alasannya kenapa? Karena dulunya saya itu brengsek, saya gitu ya langsung. Karena dulunya saya tuh brengsek, karena saya introspeksi diri gitu. Bahwa dulu saya banyak banget dosa gitu kan, nggak nutup aurat, nggak, ya masalah-masalah ibadah itu jauh, terus durhaka sama orang tua lah, sering ngelawan zaman-zaman saya masih ABG dan ya mungkin karena Allah sayang sama saya, pengen menghukum saya tuh lebih cepat di dunia gitu kan. Dipercepat aja deh hukumannya dengan cara seperti ini. Nah, seberjalannya dengan waktu, saya berusaha untuk baik, yang tadi Mbak bilang, berusaha untuk memperbaiki diri, tapi pasangan saya tidak gitu kan. Pasangan saya malah makin jauh dengan amalan-amalannya yang nggak tahu lah yang dia yakini kayak gitu kan. Akhirnya ya dipisahkan gitu. Ya, saya juga punya keyakinan yang sama juga gitu. Jadi dan itu bukan keyakinan kita, itu dari Islam begitu. Karena dalilnya udah jelas, yang baik untuk yang baik untuk yang nggak baik. Dan walaupun sudah menikah, apalagi yang belum menikah ya, semua dalam track masing-masing untuk terus memperbaiki diri. Yang sudah menikah pun juga terus berada dalam track untuk terus memperbaiki diri. Ketika salah satunya keluar dari track, ya Allah akan pisahkan. Dan ketika baik yang ketemu sama yang baik, di tengah-tengah salah satu itu berubah menjadi tidak baik, akan dipisahkan. Masya Allah ya, benar-benar kontan di Bertunai. Mbak Indah, aku menarik nih yang masalah soal pernikahan ya, hubungan suami istri. Ya, setiap rumah tangga pasti ada lah masalahnya, yang gagal, yang berhasil, itu banyak banget. Apalagi sekarang pandemi ini ya. Kalau saya lihat ujiannya, Masya Allah, meningkat ya. Angka perceraian sangat meningkat. Ya, ini jadi pelajaran buat kita semua ya. Sebenarnya secara Islam itu pernikahan yang baik, adab terhadap suami dan istri itu harus seperti apa sih Mbak dalam hubungan, entah hubungan di dalam rumah tangga maupun yang pribadi sekalipun gitu. Iya.
Nah, ini dia yang kadang-kadang orang tuh lupa ketika menikah. Bahkan ketika sudah menikah tuh nggak sama-sama belajar gitu. Gimana sih rumah tangga Rasulullah SAW? Padahal Rasulullah istrinya 9 loh. Yang 9 itu tuh karakteristiknya itu beda-beda perempuannya gitu. Dan bisa jadi salah satu dari mereka itu kita banget gitu. Ada yang cemburuan, ada yang galak, ada yang macam-macam gitu kan. Dan harusnya bagaimana seorang suami dan seorang istri dalam pernikahan, kita harus belajar bagaimana Rasulullah SAW berumah tangga gitu. Bagaimana kita harus tahu posisi kita sebagai istri yang memang harus taat sama suami selama tidak memerintahkan hal yang di luar syariat. Kita harus tahu bagaimana koamnya suami gitu, dia sebagai pemimpin yang harus yang punya wewenang untuk mengatur kita gitu. Kebanyakan sekarang kan karena pandemi dan suami di rumah, istrinya lebih dominan gitu, yang merintah-merintah. Dan kebanyakan pemikiran perempuan di luar sana kalau punya suami yang nurut sama kita itu hebat banget, padahal kan enggak gitu. Di Islam itu posisi suami itu lebih mulia ya gitu, maksudnya untuk seorang istri, dan kita harus paham, dan suami pun harus tahu hak dan kewajibannya gitu, bagaimana memberikan harta yang halal, bagaimana mendidik anak dan istrinya supaya lebih mengenal Allah gitu. Jadi kalau mau ditanya bagaimana seharusnya, kita harus tahu bagaimana Rasulullah SAW berumah tangga. Baca bagaimana beliau menghadapi Ibunda Khadijah, Aisyah, Hafsah, Zainab, semuanya satu persatu kita baca sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan apapun permasalahan rumah tangga yang ada di dunia ini sekarang, apapun itu semuanya udah kejadian di rumah tangganya Rasulullah SAW. Belum lagi kita kalau baca rumah tangganya para sahabat gitu Pak. Perselingkuhan. Kalau perselingkuhan itu fitnah jatuhnya ya, waktu Ibunda Aisyah difitnah berselingkuhkan. Jadi semuanya ada sih ya kan gitu. Jadi semuanya ada. Jadi tinggal si suami dan istrinya ini mau nggak belajar bagaimana menerapkan bagaimana cara Rasulullah SAW di rumah tangganya gitu, dan menetapkan tujuan hidup dengan benar gitu, bahwa kita sama-sama bukan sehidup semati tapi kita sehidup sesurga gitu. Memang dunia ini tempat kita diuji. Suami atau istri itu adalah ujian sabar dan ujian syukur. Kalau dia baik, dia ujian syukur buat kita. Dia lagi nggak baik, karena nggak mungkin ada suami yang sempurna, istri yang sempurna, pasti ada punya kesalahan. Tapi selama itu tidak melanggar dengan syariat, selama dia masih bisa memberikan harta yang halal, selama tidak melanggar apa yang diperintahkan Allah dan yang dicontohkan Rasul, ya maafkanlah gitu. Kalau cuma hal-hal kecil, masalah cemburu apa, ya kalau masih bisa diredam ya diredam, karena memang prestasi besar iblis itu adalah menceraikan suami dan istri. Makanya penting banget buat suami istri itu untuk terus belajar gitu. Jangan ketika udah dari belum nikah terus udah nikah, udah jadi suami istri selama ini nggak pernah belajar gimana cara Rasulullah SAW berumah tangga gitu. Udah berapa puluh tahun menikah misalnya, udah berapa belas tahun menikah, pernah nggak baca bareng atau belajar kajian bareng tentang rumah tangga Rasul? Jangan-jangan nggak pernah, sehingga ketika ada sesuatu masalah mengedepankan nafsu daripada mengedepankan apa kata Allah, apa kata Rasul gitu. Rumah tangga akan adem kalau kita tahu ilmunya. Ilmunya dari mana? Ya dari Quran dan dari kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Apalagi gitu. Sekarang buat nyari ilmunya kan gampang banget ya, di sosmed ada ya, nggak perlu. Gampang banget. Ya sekarang ini kita tuh beruntung banget gitu. Hikmah besar di pandemi ini, kita tuh bisa punya banyak ilmu yang Allah tuh dengan sebenarnya Allah tuh kayak, ya udah kamu kemarin mau selama ini hidup nggak ada waktu buat kajian. Sekarang semuanya diberhentiin sama Allah nih, kamu kajian, bertebaran kajian. Kita mau ilmu apa aja ada, tinggal kita mau belajar. Karena kebanyakan masalah muslim di dunia ini adalah dia ngaku muslim tapi dia nggak tahu tentang agamanya.